Ya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Shalom, kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter dari GBI Mawar Saran Jakarta yang sudah berlangsung masuk tahun yang ketiga. Program ini kita namakan dengan sebutan program Faith Minutes Live. Jadi ini adalah program live streaming yang kita siarkan langsung di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua, dan temanya adalah program Faith Minutes. Jadi menit-menit yang kita luangkan ini dengan harapan membahas tentang iman kita sebagai orang Kristen. Dan saya senang sekali dengan istilah minutes karena bukan hanya berbicara tentang menit-menit yang diluangkan, tetapi dalam terminologi bahasa Inggris minutes pun juga bisa berarti catatan-catatan. Maka itu kalau kita bisa juga namakan Faith Minutes ini adalah catatan-catatan bagi iman kita. Nah, puji Tuhan, dalam pertemuan kali ini, episode 27 April 2023, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hampir sampai kepada penghujung dari serial yang sudah kita mulai dari tahun ini, 2023, dan kita sudah mulai di akhir Maret, tepatnya pada tanggal 30 Maret kemarin. Jadi kita sekarang sudah sampai kepada serial yang kelima, kita sekarang sudah sampai di penghujung bulan April, dan Kamis depan kita akan langsung masuk kepada tanggal 4 Mei, dan kemudian Kamis depannya lagi tanggal 11 Mei, maka berakhirlah tayangan kita dalam serial pembahasan 7 hal yang harus kita lakukan sekali lagi. Saya terlalu bersemangat sampai suaranya pun tidak bisa mengimbangi semangatnya saya. Ya, puji Tuhan. Kita sekarang sudah sampai kepada hal yang kelima, yaitu adalah to forget, yaitu melupakan. Karena pembahasan ini saya berikan judul dengan judul 7 things that need to be done one more time. Atau bahasa lainnya adalah 7 things to do one more time. Jadi pembahasan ini menargetkan kita semua supaya kita bisa mempunyai karakter yang bagus ketika kita berhadapan dengan orang lain. Ada hal-hal yang harus kita lakukan lebih daripada satu kali saja. Jadi secara tidak langsung kita harus mengulanginya berterus-menerus dalam kehidupan kita, bahkan sampai kita menutup mata nantinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apabila ada yang ketinggalan dari serial-serial sebelumnya, saya sudah membahas dari yang pertama tanggal 30 Maret kemarin, yaitu adalah to smile, bersenyum atau tersenyum. Itu adalah satu hal yang harus kita lakukan sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, dan sekali lagi. Kemudian yang kedua adalah to be thankful, artinya bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah to apologize, artinya kita meminta maaf. Jadi kita perlu meminta maaf sama orang juga, dan terus-menerus kita perlu meminta maaf. Kemudian berikutnya lagi adalah to forgive, mengampuni. Kita sendiri pun juga terus-menerus harus mengampuni. Dan sekarang tibalah sampai kepada topik hari ini, 27 April 2023, dengan tema to forget, untuk melupakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pembahasan ini akan menolong kita semua supaya kita bisa menjalani hidup kita ini dengan baik, supaya kita bisa mencapai keberhasilan kita dalam hidup kita ini. Terlepas kita laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, kita semua harus mencapai keberhasilan di setiap level tingkatan dari kehidupan kita. Secara tidak langsung, kalau saya boleh katakan bahwa hidup manusia itu dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, mempunyai keberhasilannya sendiri-sendiri. Misalnya, hari ini saya berhasil untuk membuat waktu-waktu yang saya lewati dengan produktif. Maka itu adalah keberhasilan yang saya dapatkan di hari ini. Kalau dalam satu minggu ini, maka keberhasilan saya adalah dalam satu minggu ini saya sudah membuat hari-hari saya selama 6 hari kerja menjadi produktif. Kemudian 1 bulan, kita bisa berkata bahwa 1 bulan yang kita baru saja lewati ini, kita sudah produktif sekali di dalam bulan ini. Sehingga kita bisa tahu bahwa ke depannya dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, maka ini adalah rintisan dari kelakuan kita untuk mencapai keberhasilan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudari, memang keberhasilan itu harus direnda dari hari demi hari. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana kita bukan hanya perlu melupakan satu kali saja di kemarin, tetapi juga perlu melupakan juga sekali lagi di hari ini, sekali lagi di hari esok, sekali lagi di hari lusa, dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, kita harus terus-menerus untuk bisa mengampuni dan sekaligus melupakan. Pembahasan kami selalu itu adalah mengampuni, dan hari ini adalah melupakan. Maka ini adalah pembahasan yang saling terkait dari episode kemarin, hari Kamis yang lalu, yaitu pada tanggal 20 April sampai dengan hari ini 27 April. Nah, ada 3 alasan Bapak Ibu Saudara-saudari mengapa kita harus sekali lagi melupakan. Yang pertama, melupakan sekali lagi itu berguna bagi diri kita sendiri.
Kenapa seperti itu? Karena melupakan sekali lagi akan membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang. Maka ini sangat penting sekali dalam hidup kita, sama seperti pembahasan kemarin, berguna sekali untuk hidup kita sendiri terlebih dahulu. Yaitu artinya mengampuni atau melupakan, ini adalah keuntungannya bagi diri kita sendiri. Karena yang pertama adalah akan membuat hati kita menjadi tenang. Ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang, maka kita bisa melaksanakan semua tugas-tugas yang harus kita selesaikan pada hari ini, sehingga kita akan menempuh keberhasilan. Dan kita harus selesaikan tugas kita dalam 1 minggu, supaya kita bisa berhasil. Dan tugas kita dalam 1 bulan, lalu kita terima gaji, dan ini adalah meniti karir kita menuju kepada keberhasilan. Oleh sebab itu, bukan suatu hal yang remeh, bukan satu hal yang sepele untuk kita bisa melupakan. Memang tidak mudah untuk melupakan. Memang kita sering kali menyimpan di dalam hati dan pikiran kita segala kenangan buruk, segala kenangan-kenangan pahit dari masa lalu kita. Tetapi saya pikir sudahlah, waktunya di 2023 ini, mari kita tinggalkan itu semua supaya kita bisa melupakan. Dan itu akan menolong kita supaya kita bisa tenang di pikiran kita hari ini, supaya kita bisa berhasil. Jadi, melupakan itu berguna bagi diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, saya juga melihat bahwa ketika kita bisa melupakan, ini akan menolong hati dan pikiran kita menjadi plong, artinya menjadi kosong, tidak ada ruangan lagi bagi dendam, amarah, kenangan pahit. Maka ini adalah satu hal yang baik untuk diri kita sendiri. Yang kedua adalah, ketika kita bisa melupakan, ini akan menolong bukan hanya diri kita saja, tetapi juga akan membuat keluarga kita sendiri pun akan tertolong. Kenapa seperti itu? Karena seringkali saya melihat ke diri saya sendiri dan juga orang-orang lain, ketika kita tidak bisa melupakan kenangan pahit di masa lalu, maka ini akan berdampak bagi diri kita sendiri, dan sesudah berdampak bagi diri kita sendiri, maka selanjutnya akan berdampak bagi keluarga kita. Karena kita sebagai orang Indonesia, tentu juga kalau dalam budaya Barat pun, kita juga tidak bisa dilepaskan dari keluarga. Nah, oleh sebab itu, ketika kita tidak bisa melupakan kenangan di masa lalu kita yang pahit, maka ini akan berdampak bagi kita hari ini, dan ini juga akan berdampak bagi keluarga kita. Nah, oleh sebab itu, buat kita semua yang kita ingin menjadi berkat bagi keluarga kita, maka kita harus bisa melupakan masa lalu kita yang menyakitkan, supaya keluarga kita tidak terdampak. Contohnya lah, misalnya ketika kita tidak bisa menanggulangi ketenangan hati kita karena kita teringat dengan masa lalu, kemudian kita tidak bisa bekerja dengan baik, dan maka ketika kita mengalami karir yang tidak naik, gaji yang tidak naik, bonus yang tidak kita dapat, maka ini juga akan berdampak bagi keluarga kita. Kemudian juga saya melihat bahwa apabila sampai-sampai kalau andai kata kita kena pemutusan hubungan kerja, maka ini juga akan berdampak bagi keluarga kita. Karena belum tentu ketika kita di PHK, kita bisa langsung mendapatkan pekerjaan baru lagi di hari esok, minggu depan, atau bahkan bulan depan. Kita bisa saja menunggu harus hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sehingga ini akan berdampak bagi keluarga kita. Dan keluarga kita akan bertanya, minimal orang tua kita, ayah atau ibu kita. Mereka bertanya, "Nak, kamu nggak kerja lagi?" Maka kita berkata, "Iya, Mak, aku sedang kena PHK. Kenapa sih?" "Ya, aku terlalu mikirkan masa lalu sehingga aku berdampak di kantor banyak bengong, di kantor aku tidak bisa bekerja dengan maksimal, maka akhirnya aku kena PHK." Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan lupakan bahwa kalau kita tidak bisa melupakan, maka ini juga akan berdampak bagi keluarga kita. Nah, makanya pembahasan Faith Minutes Live ini mau menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua supaya kita bisa menghadapi hal-hal di masa lalu kita yang tidak menyenangkan, supaya kita bisa melupakan, maka kita akan menolong diri kita, dan menolong yang kedua adalah keluarga kita sendiri. Dan yang ketiga juga adalah kita juga bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena orang-orang yang di sekitar kita ini pun akan berdampak kalau kita pun juga tidak tenang, pikiran kita tidak plong, kita marah terus, menggerutu terus, komplain terus, ini akan berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Maka saya percaya ketika hati dan pikiran kita tenang, kita bisa bekerja dengan maksimal, sehingga kita tidak membebani rekan kerja kita. Karena dalam dunia kerja kita pasti bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Maka itu, ketika kita mempunyai pikiran yang tidak tenang, ini akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan ketika kita sebutkanlah pulang menggunakan kendaraan umum, misalnya taksi online, ketika hati kita sedang tidak tenang pun, ini akan juga berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya pengemudi taksi online tersebut entah roda 2 atau roda 4. Maka kita menjadi orang yang tidak ramah, menjadi orang yang cuek, menjadi orang yang tidak murah senyum. Maka ini akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, memang melupakan itu ternyata ketika kita membuat hati dan pikiran kita tenang,
ini sangat berdampak bukan hanya bagi diri kita saja, tetapi juga bagi keluarga kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, saya melihat lagi bahwa ketika hati dan pikiran kita tenang, kita bisa bekerja maksimal sehingga ini tidak akan merugikan tempat kerja kita. Nah, di mana kita bekerja, ini adalah tugas bagi kita semua supaya kita bisa bekerja dengan baik, supaya kita bisa mengeluarkan seluruh kapasitas dan talenta kita, supaya tempat di mana kita mendapatkan gaji, mendapatkan pekerjaan ini bisa ditingkatkan karena kehadiran kita. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, memang kita harus membuat hati dan pikiran kita tenang supaya kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita, dan sekaligus tempat kita bekerja pun akan sangat terbantu. Kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa mengeluarkan seluruh kapasitas kita, dan ini akan membuat pekerjaan bidang kita ini bisa berkembang, bisa maju, dan maka dampaknya adalah perusahaan kita pun bisa maju. Bahkan ketika kita juga hati tidak tenang, pikiran tidak tenang, ini juga akan berdampak bagi kita dalam lingkungan sekitar kita manakala kita di gereja. Kita akan menjadi orang yang tidak murah senyum, menjadi orang yang selalu bengong, orang yang selalu tidak ramah, dan ini akan berdampak bagi orang-orang juga di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari 3 penjelasan ini saya pikir cukup sudah kita bisa melihat bahwa apa yang ada dalam diri kita ini berdampak bagi diri kita sendiri, berdampak bagi keluarga kita, dan juga berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu mari kita selesaikan segala masa lalu kita yang menggerogoti ketenangan hati dan pikiran kita. Biarlah di penghujung bulan April ini 2023, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, kita bisa memacu diri kita untuk kita bisa melupakan segala kenangan di masa lalu yang membuat kita tidak bisa maksimal di hari ini. Puji Tuhan, saya pikir itu saja, dan terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya senang kemarin dalam masa libur Lebaran, Idul Fitri, Faith Minutes Live tetap hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Dan sekarang kita sudah kembali dalam aktivitas normal. Selamat menyelesaikan liburan kemarin. Dan saya doakan supaya Bapak Ibu Saudara-saudari tetap semangat menjalani aktivitas kita. Karena saya percaya bahwa hidup kita yang kita jalani ini harus kita maksimalkan untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saya senang untuk berdoa menutup pertemuan kita dan sekaligus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mengikuti program pembekalan karakter Faith Minutes Live. Biar Tuhan menolong supaya kami bisa mengampuni sekaligus kami juga bisa melupakan. Memang bukan hal yang mudah ya Tuhan, tetapi kami percaya dengan banyak latihan-latihan yang harus kami lakukan dengan melupakan satu hari demi satu hari, maka satu waktu kelak kami akan bisa mengendalikan emosi kami sendiri, dan ini akan berdampak untuk menolong diri kami supaya pikiran kami tenang. Dan juga kami akan berguna bagi orang lain, karena ketika pikiran kami tenang, kami bisa bekerja dengan baik, dan dampaknya adalah tempat kerja kami akan juga tertolong. Dan kami juga bersyukur Tuhan supaya keluarga kami juga mendapatkan berkat, karena kami sudah melupakan segala kenangan pahit di masa lalu. Bagi kami yang mempunyai pergumulan untuk melupakan masa lalu, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong supaya kami bisa melepaskan segala kenangan pahit. Dan sekaligus kami yang punya pergumulan, Tuhan juga tolong kami yang sakit, Tuhan juga sembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati gereja kami, GB Morsarun Jakarta dan cabang-cabang, serta kami juga doakan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dan sekaligus menutup pertemuan di bulan April ini untuk program Faith Minutes Live. Biar Tuhan senantiasa menolong kami, melengkapi kami, dan memampukan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekian sudah pembahasan kita. Kita akan jumpa dalam program Faith Minutes Live yang sama di Kamis depan. Kita akan melanjutkan serial berikutnya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari juga jangan lupa yang menggunakan YouTube, silakan subscribe akun YouTube GBI Mawar Sarun TV, dan juga di Instagram Bapak Ibu juga bisa follow akun Faith Minutes dan juga akun GBI Mawar Sarun, karena di Instagram kita menggunakan akun Faith Minutes untuk mengupload video rekaman dari program Faith Minutes ini. Dan Bapak Ibu yang menggunakan Facebook, jangan lupa juga untuk follow dan like dari akun GBI Mawar Saron. Puji Tuhan, terima kasih. Di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang bisa disimpan di galeri handphone dengan cara di screenshot, dengan cara juga bisa difoto untuk bisa kemudian di hari-hari depannya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menopang program Faith Minutes ini. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pikir itu saja. Dan jangan lupa program Faith Minutes Live ini pun juga hadir di podcast dengan menggunakan nama Yohanes Nahwai. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan Spotify, akun Yohanes Nahwai untuk di podcast ada di Spotify, dan ada di Apple Podcast, dan juga ada di Google Podcast. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, sekian sudah pertemuan kita. Saya
Pendeta Yohanes Nahuai, Gembala Sidang GB Morsano Jakarta undur diri dari program Faith Minutes ini. Tuhan Yesus memberkati.